Sobat Kairos yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, renungan firman Tuhan bagi kita saat ini tertulis dalam Lukas 24 ayat 32. Demikian firman Tuhan. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Sahabat Kairos yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, peristiwa tragis di hari Jumat siang itu di Golgota telah membuat para murid Tuhan Yesus sangat terpukul dan syok. Belum lagi kesedihan mereka hilang, pada hari Minggu pagi-pagi benar, para murid kembali diperhadapkan dengan peristiwa yang menggemparkan. Kubur Yesus sudah kosong. Menurut malaikat yang memberitahukannya kepada Maria dari Magdala dan Yohana dan Maria ibu Yakobus dan perempuan-perempuan lain yang bersama-sama dengan mereka pergi ke makam Yesus, Yesus sudah bangkit. Dari nas renungan hari ini, kita mengetahui bagaimana respons murid-murid Yesus atas berita kebangkitan itu sendiri. Disebutkan, dua orang dari antara murid Yesus, yakni Kleopas dan murid yang lain, pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus, yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya atau sekitar 12 km dari Yerusalem. Tentulah cukup melelahkan, apalagi karena perasaan mereka tertekan. Mereka merasa terpukul akibat tidak menentunya berita-berita mengenai nasib tubuh Yesus. Sepanjang jalan, mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang terjadi terhadap Yesus yang bergabung, namun mereka tidak kenali. Mereka menumpahkan isi hati mereka. Mereka sama sekali tidak menduga bahwa Yesus, Tuhan dan Guru mereka, yang sangat mereka harapkan menjadi Mesias dan pembebas mereka dan bangsanya dari tangan penjajah Romawi, harus mengalami sengsara dan penderitaan yang berakhir dengan kematian tragis di kayu salib. Lalu Yesus menerangkan kepada mereka apa yang tertulis dalam kitab suci tentang Dia, mulai dari kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Sahabat Kairos yang kasih Tuhan Yesus Kristus, akhirnya Kleopas dan temannya tiba juga di Emmaus. Lalu Yesus bersikap seolah-olah hendak terus berjalan. Sesuai dengan adat yang lazim, mereka mengundangnya untuk makan dan bermalam. Bahkan mereka bukan hanya mengundang, melainkan sangat mendesaknya. Mereka berkata, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Yesus menerima ajakan itu. Mereka duduk makan. Yesus mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Pada saat itulah Kleopas dan temannya mengenali Yesus. Tetapi tiba-tiba Yesus lenyap dari tengah-tengah mereka. Lalu kedua murid itu berkata seorang dengan yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika dia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan mereka memutuskan untuk kembali ke Yerusalem untuk menemui saudara-saudara mereka para murid yang lain. Bila tadi perjalanan dari Yerusalem ke Emmaus ditempuh dengan perasaan tertekan dan muka muram, tetapi setelah perjumpaan dengan Yesus Kristus yang bangkit, segala rasa lelah, rasa capek dan perasaan tertekan sirna seketika. Yang ada ialah hati yang berkobar-kobar, hati yang penuh semangat. Sungguh, perjumpaan dengan Yesus telah merubah keadaan. Kelelahan menjadi tidak terasa.
perjumpaan dengan Yesus menjadikan mereka bersemangat lagi untuk menjalani jalan Emmaus menuju ke Yerusalem, bahkan bersemangat menjalani hidup setiap hari. Sahabat Kairos yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, baiklah hati kita juga berkobar-kobar tatkala kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan, sehingga kita pun mengalami perjumpaan dengan Kristus yang bangkit itu. Hanya melalui perjumpaan pribadi dengan Kristus yang bangkit, kehidupan spiritualitas kita akan sehat dan bergairah. Demikianlah kita akan mampu menjalani aktivitas kita setiap hari dan menjalani jalan hidup bersama Kristus yang bangkit. Tanpa perjumpaan pribadi dengan Kristus yang bangkit itu, kehidupan spiritualitas kita akan terasa kering dan suam. Sahabat Kairos yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, biarlah kita menjalani hari ini dengan penuh semangat. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Amin.